Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tentang mengelompokkan informasi berdasarkan teks pada tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, mata pelajaran bahasa Indonesia. Agar apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya menjadi pahala untuk kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu mengetahui kata tanya dan kegunaannya. Mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Kata tanya dan kegunaannya. Kata tanya yang pertama yaitu apa. Apa menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua, di mana. Di mana menunjukkan penyebutan atau penjelasan tempat. Yang ketiga, kapan. Kapan menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Yang keempat, siapa. Siapa menunjukkan penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Yang kelima, mengapa. Mengapa menunjukkan penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Yang keenam, bagaimana. Bagaimana menunjukkan keterangan, cara atau proses penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Yang ketujuh, berapa. Berapa menunjukkan jumlah atau banyak benda. Itu tadi adalah 7 kata tanya yang kita bisa gunakan untuk menggali informasi. Kita baca bersama-sama sebuah paragraf dengan judul pernapasan ikan. Pernapasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dari paragraf ini kita bisa mendapatkan informasi dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan untuk menggali informasi pada paragraf ini? Yang pertama yaitu di mana. Contohnya, di mana ikan bisa hidup? Maka jawabannya ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Yang kedua, apa? Contohnya, apa alat pernapasan ikan? Ikan bernapas menggunakan insang. Yang ketiga yaitu kata tanya bagaimana. Bagaimana proses ikan bernapas? Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Kata tanya berikutnya yaitu di mana. Contohnya, di mana tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan? Maka jawabannya di dalam insang. Inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Mudah bukan? Selamat mencoba ya.
Selanjutnya, menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Cerita pendek atau cerpen merupakan teks fiksi. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Untuk menggali informasi dalam cerpen ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah dengan seksama. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Yang keempat, rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam suatu paragraf singkat. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu sebuah teks mengandung beragam informasi. Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Ada 7 kata tanya yang digunakan untuk mendapatkan informasi, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.